kalau you tak ada jati diri, okay, kalau you tengok orang Indonesia, dia duduk kat sini berapa tahun pun, okay, 15, 16, 17 tahun, dia masih cakap bahasa dia. They refuse to speak like us. Kita yang cakap ni. We speak like them. Hey, Mek Hello Yun. kalian, nama aku Meg Yun. Aku dari Malaysia. Aku excited banget mau explore Jakarta. Banget. Aku excited banget. Sumpah di ngakak banget, Malaysia resah. Anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada Macam mana? Asal main game, asal apa-apa saja. Anjay. Ya. Bantai mereka. Guys, ini benar-benar menarik. Bahasa Indonesia sekarang ternyata semakin akrab di telinga sebagian warga Malaysia. Bahkan ada yang bukan sekadar paham, tetapi sudah bisa berbicara dengan cukup fasih sampai netizen Indonesia sendiri dibuat heran. Pertanyaannya, kok bisa ya bahasa Indonesia begitu mudah melekat dan semakin populer di kalangan warga Malaysia? Yuk, kita simak video ini. Tengok orang Indonesia, dia duduk kat sini berapa tahun pun, okay, 15, 16, 17 tahun, dia masih cakap bahasa dia. They refuse to speak like us. Kita yang cakap ni. We speak like them. Why? Pada saya, bila kita menyanyi satu-satu lagu, kalau kita dengar lagu Melayu, tentulah kita nak dengar diction tu macam orang Melayu. Kalau lagu orang putih, for example, lagu pop, English pop songs, kita nak dia American English. Tapi kalau kita dengar lagu serious music, classical English, dia bukan pakai American English, dia pakai British English atau pronunciation. So kalau sekiranya kita mendengar orang Spanish lah kata menyanyi lagu Melayu, bunyi macam orang Melayu, bukankah kita macam wow, bestnya, pandainya dia nyanyi macam orang Melayu. Kita terpesona dengan situasi tersebut. Jadi kenapa kita sebagai orang Melayu nak nyanyi macam orang putih? Tu yang saya tak suka, bila orang-orang Melayu nyanyi macam orang putih, tapi bila suruh nyanyi lagu orang putih macam pula orang Melayu Jawa. Kenapa? Jawa Muar pun betul Bahat. Tak kisahlah. Bila betul lah tu. So kalau you tak ada jati diri, okay, kalau you tengok orang Indonesia, dia duduk kat sini berapa tahun pun, okay, 15, 16, 17 tahun, dia masih cakap bahasa dia. They refuse to speak like us. Kita yang cakap ni. We speak like them. Why? Satu bahasa dia. Kenapa? Why? Okay, kita pergi ke negara dia, kita cakap macam dia. Dia datang negara kita, cakap macam dia. listen to your MC. Does she want to speak like us? No, she still speaks like her bahasa. Tak payah MC lah, orang gaji pun kita cakap Indon. Lu kenapa? Maksudnya dia orang punya jati diri sangat kuat. Mengapa kita tak macam tu? Dia bahasa dia orang satu. Kan, whether you India ke, you Hindu ke, dia bangsa bahasa Indonesia. Kita pasal pecahan banyak. So jangan confuse style and language. Authenticity of the language needs to stay authentic. You know? Tapi style nyanyilah apa you suka. Okay? Walau bagaimanapun, having said that, of course there are certain songs yang memerlukan kita ada style yang lain sedikit bila menyebut ni kan. For example, rappers, you know, they speak Ada essence dia lah. sedikit different, you know, acceptable. Okay, tapi janganlah semuanya macam orang putih pula. Pun tak best juga. You know, some words maybe I mean, saya bukan cakap you kena cakap bahasa Melayu sentiasa. I speak English when kepala otak saya berfikir English, saya cakap orang putih. Tapi bila saya nyanyi Melayu, saya cuba sedaya upaya untuk bunyi Melayu. Kalau saya nyanyi English, saya cuba sedaya upaya untuk nyanyi bunyi macam Accent. yeah, you know, in that accent. So itu je lah. Kalau you tanya saya pasal diction, simple je jawapan dia. Keep it to the authenticity of the language. Kalau saya bercakap bahasa Melayu versi Malaysia macam ni dekat Indonesia, contohnya dengan awak boleh faham tak? Boleh lah. Faham. Tak perlu untuk saya tukar ke dalam bahasa Indonesia? Tak perlu. Kat Jakarta ke, Palembang ke, tak perlu. Oh, sebab orang Malaysia ni, saya pun tak faham lah. Asal datang Indonesia saja, ngapain bu? Kenapa jadi macam tu? Seharusnya nggak perlu. Kami orang Indonesia paham.
Apa yang kalian cakap itu paham kami. Dengar tu orang Malaysia. Tak usahlah buat teruk sangat korang ni. Orang pergi Indonesia sibuk nak tukar dalam bahasa Indonesia. Lepas tu orang Indonesia datang Malaysia pun kau sibuk lagi nak cakap dalam bahasa Indonesia. Diorang faham lah bahasa kita. Betul. Kami paham bahasa kalian. Dengar tu. Jadi lepas ni datang dia di Indonesia cakap dia bahasa Melayu macam biasa ni. Orang Tapi nggak apa-apa kan guys kalau kita cuba belajar bahasa dari negara luar selain daripada negara kita kan guys. Jadi pokoknya iyalah memang benar orang Indonesia pun memang faham ya seperti mana yang Mbak dalam video ini mengatakan orang Malaysia kalau berbicara memang difahami lah. Tapi bagi saya untuk datang ke Indonesia ataupun mana-mana negara pun jika kita bisa belajar bahasa di negara tersebut itu adalah satu kesempatan yang sangat baik lah. Dan bagi saya anggaplah sebagai satu perkara pelajaran untuk kita sama-sama mempelajari di negara orang tersebut kan guys. Tapi apapun saya tidak menyalahkan pendapat abang ini juga sebab itu adalah hak masing-masing pendapat kan. Jadi mungkin kalian ada juga pendapat bisa untuk dinyatakan, tuliskan di ruangan kolom komentar ya. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Indonesia ni memang cool. Semuanya bagus-bagus lah. Enaknya bakso ini. Hey, Halo kalian, nama aku Magyun. Aku dari Malaysia. Aku excited banget mau explore Jakarta. Aku excited banget mau explore Jakarta ni guys dan juga tempat-tempat lain di Indonesia. Jujur aku seru banget berada di Jakarta ni. Menurut kalian aku wajib jalan-jalan ke mana ya? Oh ya, aku mau tanya juga. Kalau nama aku Magyun di Malaysia, kalau di Indonesia biasanya orang akan panggil nama aku apa ya? Nanti kalian komen ya. Salam kenal. Kamu asli Malaysia? Ya, aku asli Malaysia sih. Kenapa? Kok kamu bisa bahasa Indonesia? Kamu punya teman orang Indonesia? Ya. Kamu namanya siapa? Nama saya Izatul. Halo Izatul. Hello, what is your name? Kenalin. Aku pacarnya Izatul. Kok bisa ya begitu ya? Oke. Kamu aslinya mana sih? Indonya? Aku dari Jawa. Kamu tahu Jawa? Jawa, of course I know. Iya. Aku Jawa bener dari doang. Oh begitu ya? Aku tebak kamu suka warna merah. Ya benar. Ya. Baju kamu merah, pipi kamu juga merah. Oke, anak-anak muda ya guys. No. Ibu Malaysia. Ayah Malaysia. Kamu Indonesia? Hah? Kamu Indonesia? Allah. Iya dong. Dong guys. Berat juga nih. Ini anak zaman Sumpah sekarang. ngakak banget, Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada Macam mana? Asal main game, asal apa-apa saja. Anjay. Iya. Bantai mereka. Banyak lagi. Macam mana juga? Satu pengaruh game, satu pengaruh dari YouTube. Benar. Yang satu lagi gara-gara si Susanti di Upin ndak lama ni aku cari dia ni, aku colik dia ni. Tapi ndak apa, itu bagus. Kita belajar bahasa dorang belajar bahasa kita. Iya benar. Sama sih. Kalau Malaysia bahasanya Melayu, kenapa kalau nyanyi pakai bahasa Indonesia? Apakah dia tidak mengakui bahasa Melayu kah? Tolong jawab. Masalahnya saya bukan penyanyi. Saya nak jawab apa? Saya rasa macam dalam lagu kan. Lagu Melayu ataupun lagu Indonesia, especially lagu Melayu lah. Kalau lagu Melayu kan saya perasan dia punya lenggok je, beza sikit bahasa dia kan. Macam apa kalau Siti Nurhaliza nyanyi macam mana Dato' Siti Nurhaliza? Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Kan pakai bahasa Indonesia juga. Mungkin dalam lagu dia tak guna macam
biasa, mana saya tak kot. Tak pastilah macam mana. Okey. Kenapa apinya ditutup? Nanti dia lagi tidur ya? Iya. Boneka gue. Mana? Kamu orang Indo atau orang Indonesia? Orang Malaysia? Kalau menurut Uncle, salah satu faktor paling besar tentu saja datang dari kuatnya pengaruh konten Indonesia di Malaysia. Mulai dari YouTube, TikTok, podcast, film, sinetron, sampai musik Indonesia. Semuanya cukup mudah ditemukan dan dinikmati oleh masyarakat Malaysia. Ketika seseorang terlalu sering mendengar bahasa yang sama setiap hari, lama-kelamaan telinga akan terbiasa. Dari awalnya hanya memahami beberapa kata, kemudian mulai mengenal istilah gaul, memahami cara pengucapan, sampai akhirnya bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih lancar. Sebagai orang Malaysia, saya sendiri melihat fenomena ini bukan sesuatu yang aneh, apalagi di era media sosial sekarang. Konten dari Indonesia memang sangat mudah menyeberang dan diterima oleh penonton Malaysia. Tentu saja karena bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memiliki banyak persamaan. Sebagai dua bahasa yang memiliki hubungan sangat dekat, ada banyak kosakata yang terdengar sama atau hampir sama. Walaupun tetap ada perbedaan dari segi istilah, makna dan gaya percakapan, orang Malaysia umumnya masih bisa menangkap maksud dari percakapan orang Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Menariknya guys, semakin sering seseorang terpapar dengan bahasa Indonesia, semakin mudah pula untuk memahami perbedaan-perbedaan kecil tersebut. Jadi jangan heran kalau ada warga Malaysia yang tiba-tiba berbicara dengan logat atau kosakata Indonesia dengan cukup fasih. Bisa jadi mereka memang sudah bertahun-tahun menonton dan mendengar konten dari Indonesia. Tanpa belajar secara formal pun, proses itu bisa terjadi secara alami karena sudah terlalu terbiasa. Menurut saya, fenomena ini juga menunjukkan betapa dekatnya hubungan masyarakat Malaysia dan Indonesia dari sisi budaya serta hiburan. Walaupun berasal dari dua negara yang berbeda, banyak hal yang tetap terasa dekat. Musik Indonesia didengar di Malaysia, filem dan konten kreator Indonesia ditonton oleh warga Malaysia. Begitu juga berbagai konten dari Malaysia yang turut mendapat perhatian dari sebagian masyarakat Indonesia. Media sosial akhirnya membuat batas komunikasi itu terasa semakin kecil. Bagi Uncle, secara pribadi, ketika ada orang Malaysia yang fasih berbahasa Indonesia, itu bukan berarti melupakan bahasa sendiri. Sebaliknya, kemampuan memahami bahasa negara tetangga justru boleh menjadi satu kelebihan dalam komunikasi. Apalagi Malaysia dan Indonesia memang negara tetangga yang masyarakatnya sudah lama saling berinteraksi. Jadi kalau dirangkum, ada 3 alasan utama kenapa semakin banyak warga Malaysia terlihat fasih berbahasa Indonesia. Pertama, pengaruh konten dan hiburan Indonesia yang sangat kuat. Kedua, bahasa Malaysia ataupun Melayu dan bahasa Indonesia memang serumpun sehingga relatif lebih mudah dipahami. Dan ketiga, hubungan budaya serta interaksi masyarakat kedua negara yang semakin dekat melalui media sosial. Jadi menurut kalian, apakah fenomena warga Malaysia yang semakin fasih berbahasa di Indonesia sesuatu yang menarik? Dan pernahkah kalian bertemu orang Malaysia yang ternyata bisa berbicara bahasa Indonesia dengan sangat lancar? Nah, oke guys, jika ada pendapat dan info ingin berbagi di sini, silakan saja tulis di ruangan kolom komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.